Sebelum videonya mulai, buat kalian yang sedang mencari kaos anime seperti Naruto, One Piece, Boruto, dan lainnya, kalian bisa cek di keranjang pojok bawah, ada banyak sekali model dan ukuran, kualitas bahannya juga oke, jadi langsung saja di check out sekarang sebelum kehabisan. Jangan lupa juga subscribe dan terima kasih semuanya. Sekarang kita masuk ke videonya. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas anime One Piece episode terbaru. One Piece episode terbaru ini akan melanjutkan cerita episode sebelumnya. Di episode sebelumnya kita sudah melihat hal yang menarik, dan di episode terbaru ini ceritanya juga tidak akan kalah menariknya. Buat kalian yang bertanya-tanya mengenai kapan One Piece episode terbaru ini rilis, tenang saja, tanggal rilis One Piece episode terbaru ini ada di kolom komentar. Kalian bisa cek saja. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita One Piece episode terbaru ini. Kuma akhirnya terlibat pertarungan dengan Saturn yang membuat Saturn akhirnya terempas dan tertimpa reruntuhan. Sementara semua orang juga tidak menyangka karena baru kali ini ada seseorang yang bisa melawan salah satu Gorosei yang sangat kuat. Sementara itu, Bonnie kemudian memeluk Kuma dan mengucapkan kata terima kasih kepada ayahnya. Bonnie juga mengatakan jika dirinya sudah melihat semua masa lalu Kuma, serta sudah mengetahui bagaimana wajah cantik ibunya. Saturn kemudian bangkit dan hendak menyerang Kuma dan Bonnie, namun dihentikan oleh Sanji. Kizaru yang melihat hal itu kemudian merasa takjub dan heran dengan semua perkembangan topi jerami yang semakin kuat. Sementara itu, dia juga kemudian bangkit dan hendak membantu Saturn karena dirinya menyadari jika kini situasi semakin sulit apalagi setelah datangnya Kuma. Saturn kemudian sangat marah. Dia kemudian mengatakan jika pulau itu telah mengancam seluruh dunia dan harus segera dihancurkan beserta semua isinya. Saturn juga memerintahkan semua armada perang untuk segera membidik dan menghancurkan semua jeti abu atas nama keadilan. Diperlihatkan Saturn dengan wajah menakutkan. Saturn yang sangat marah dan sangat mengutuk mereka yang telah menjadi pengkhianat, yaitu Kuma dan juga seorang bajak laut yang bisa membangkitkan kekuatan kuno dewa yaitu Luffy. Situasi di Pulau Egghead semakin memanas setelah Saturn marah besar dan ingin segera menghancurkan pulau tersebut. Semua orang berhamburan mencoba untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Saturn dan juga Kizaru masih berada di pulau, sementara para pasukan angkatan laut lainnya akan segera melakukan pengaboman. Sementara itu, Vegapunk mencoba bernegosiasi dengan Saturn yang terlihat sangat-sangat murka. Vegapunk mengatakan jika Saturn tidak harus menghancurkan pulau tersebut. Vegapunk juga mengatakan jika bukannya sudah cukup bagi Saturn untuk menghabisi dirinya saja. Vegapunk tidak ingin pulau tersebut hancur, karena di sana terletak banyak sekali penelitian yang jika dihancurkan, maka akan membuat ilmu pengetahuan dunia tertinggal 100 tahun. Namun sayangnya Saten tidak mau menerima pernyataan Vegapunk tersebut. Dia ternyata mencurigai Vegapunk yang telah berkhianat dengan pemerintah dunia dan sedang berusaha untuk menutupi sesuatu. Apalagi setelah melihat bagaimana Kuma bisa berbalik menyerang Saturn dan angkatan laut lainnya, padahal Vegapunk telah bersumpah jika dirinya sudah melakukan operasi kepada Kuma seutuhnya, supaya dia tidak memiliki ingatan apapun. Saturn masih marah kepada Vegapunk dan mengatakan jika kemajuan tidaklah diperlukan bagi dunia. Vegapunk lalu menyebutkan jika ini semua demi kemanusiaan. Namun sayangnya Saturn masih saja tidak peduli dan tidak mau menghentikan pengeboman. Vegapunk semakin terpuruk, apalagi setelah Saturn mengatakan jika dirinya telah melenyapkan kapal yang membawa beberapa orang yang lolos dari Egghead kemarin. Saturn beranggapan jika bisa saja salah satu di antara mereka ada yang mengetahui rahasia mengenai abad kekosongan, sehingga dia kemudian menghancurkannya juga. Saturn mengatakan jika semua itu terjadi karena kesalahan Vegapunk juga yang telah menyerat mereka dalam hal ini. Sudah menjadi ancaman dan peringatan bagi siapa saja jika mereka yang melanggar hukum karena melakukan penelitian untuk menggali masa lalu, maka mereka akan segera dilenyapkan oleh pemerintah dunia. Saat ini, semua angkatan laut berhamburan naik ke kapal dan siap untuk proses pengeboman kapal. Di tengah-tengah suasana yang kacau itu, Sanji menyuruh yang lainnya untuk segera menaiki roket vakum dan segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Vegapunk juga masih bersitegang dengan Saturn dan terus mengelur waktu. Sementara Bonnie menanyakan bagaimana dengan Vegapunk yang kemudian dijawab oleh Sanji jika jangan mengkhawatirkan hal itu. Rombongan dari Atlas dan juga Franky yang membawa Kuma dan Bonnie pergi menggunakan roket malah gagal karena digagalkan oleh Kizaru dengan menggunakan serangan Emano Marukumo. Oleh karena kejadian itu, Kuma dan Bonnie akhirnya keluar dari lintasan. Saturn yang melihat hal itu kemudian memerintahkan yang lainnya untuk segera menargetkan mereka. Dia juga berteriak dengan sangat kuat seakan mengejek Kuma yang telah bertindak sangat bodoh karena mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan putrinya tersebut. Vegapunk yang melihat hal itu hanya bisa mengatakan dalam hatinya jika setelah dirinya mendengar jika Bonnie telah menjadi bajak laut,
Dia selalu berpikir jika skenario terburuk bisa terjadi. Pasifista tidak akan segan menghabisi nyawa meski Kuma adalah ayahnya. Di sisi lain perangkatan laut lainnya yang tengah menemukan keberadaan Luffy segera bergegas untuk menangkapnya. Luffy nampak sangat kekenyangan dan mengatakan jika dirinya sangat kekenyangan. Lalu memperlihatkan suatu adegan mengerikan di mana marinir melihat jika beberapa kapal mereka hancur oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Belum diketahui siapa sekelompok orang tersebut. Para marinir mengatakan jika mereka akhirnya gagal menangkap kapal yang melarikan diri dan harus segera melaporkannya kepada Kizaru. Ada sebuah kapal yang mencoba mampir ke pulau masa depan dengan menghancurkan beberapa kapal marinir dengan maksud yang belum jelas. Di kapal besar tersebut ada sedikit percakapan yang disampaikan. Itu benar-benar terjadi persis seperti yang kita lihat di koran. Sementara di tempat Luffy berada, saat ini sedang dikepung oleh pasukan angkatan laut di making machine yang perutnya besar karena sangat banyak memakan makanan. Para marinir ini kebingungan melihat dia dan ada beberapa yang bilang dia langsung mencerna semua makanan itu. Kita bisa dimakan juga kalau kita terlalu dekat. Jadi dia ternyata bukan manusia. Namun tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan di dekat mereka. Mereka kebingungan. Mereka berkata, "Awas kalian nanti akan ikut terbakar api juga. Percuma saja kita tak bisa tetap di pulau ini. Ayo semuanya walaupun dia itu adalah Yonko, kita bisa mengikat dia dengan batu laut." Pada saat itu ternyata Luffy sudah merubah dirinya kembali ke bentuk Gear 5 dan mulai tertawa. Kemudian kita kembali lagi keluar pulau. Di sana kapal pemerintahan dunia terus-menerus membombardir pulau secara brutal. Dengan mengatakan sudah selesai untuk Egghead kali ini. Naik semua ke kapal. Kembali masuk ke dalam pulau dengan melihat situasi terkini keberadaan dari Bonnie dan juga Kuma. Saat ini mereka bersama dengan Atlas dan juga Franky berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Karena mereka sudah terjatuh sebelumnya saat menaiki vakum roket yang jalur kendaraan tersebut dipotong oleh Kizaru sebelumnya. Mereka semua terjatuh dari atas dan yang mengerikannya lagi adalah para pasifista sudah bersiap untuk menargetkan mereka sesuai dengan perintah dari Saturn. Mereka sudah bersiaga untuk menembakkan serangan laser beam ke arah mereka. Saat itu juga Saturn memerintahkan untuk tembak ayah dan putri bodoh itu secara berkeping-keping. Lalu Vegapunk seperti memberi kode dengan berteriak kepada Atlas, mengatakan berikan itu pada Bonnie. Atlas memberikan suatu informasi kepada Bonnie. Yang nyatanya itu adalah informasi terkait dengan dia yang sudah bisa melakukan perintah kepada Pacifista. Karena sebelumnya Vegapunk sudah mengubah otoritas perintah dari Pacifista yang kini menjadi milik Bonnie. Bonnie langsung berteriak dengan memerintah Pacifista, "Jangan tembak kami ayah, tolong biarkan kami pergi dari pulau ini." Perintah tersebut langsung didengar pada robot raksasa tersebut. Para marinir kebingungan karena tidak mungkin ada yang bisa mendengar perintah tersebut di tengah-tengah ledakan besar yang terjadi. Kemudian Pasifista langsung bereaksi atas perintah tersebut. Mereka berbalik arah dan malah sekarang menyerang pasukan marinir yang berada di dekatnya. Laser beam itu mengarah ke mereka dan jajaran pasukan marinir beserta dengan 3 buah kapal milik mereka hancur terkena ledakan. Dari sanalah semua Pasifista mulai menggila dengan meledakkan satu persatu kapal beserta dengan pasukan yang dihancur leburkan. Ternyata Vegapunk sendiri sudah menyiapkan rencana ini untuk memberikan otoritas tertinggi pada Bonnie melebihi Gorosei untuk memerintah Pasifista. Dia bilang, "Aku hanya punya satu ketakutan. Itu adalah jika Bonnie terbunuh oleh ayah yang begitu mencintainya. Kuma, aku tak bisa membiarkan kau menyakiti putri yang begitu kau sayangi. Aku tak bisa biarkan tragedi itu terjadi. Itu sebabnya aku membuat Pasifista seperti Kuma. Aku memprogram individualitasnya pada tiap masing-masing unit mereka. Bahkan walau kekuasaan terhebat dunia memberinya perintah. Misalnya untuk memusuhi seluruh dunia. Bonnie, Kuma pasti akan selalu menjadi ayahmu. Walaupun permintaanku ini begitu egois. Aku memintanya untuk memahaminya. Tapi aku penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya jika aku melakukan hal seperti ini." Tiba-tiba di saat yang bersamaan juga kejadian mengerikan terjadi. Saturnus berhasil menusuk tubuh Vegapunk dari belakang menggunakan kakinya. Darah mengalir di sekujur tubuh Vegapunk dengan hidung dan juga mulutnya yang berlumuran darah. Bonnie yang melihat hal tersebut langsung berteriak. Reaksi orang lainnya juga sama kagetnya melihat Vegapunk terkena tusukan di tubuhnya. Saturn kembali memerintahkan Kizaru untuk segera memusnahkan Kuma dan juga Bonnie saat itu juga. Kizaru bersiap mengayunkan perang cahayanya ke arah mereka. Target pertama Kizaru tentu saja ayah dan anak, yaitu Bonnie dan juga Kuma. Dia bilang jika kau menyerah sekarang ini tidak akan menyakitimu lagi Bonnie. Untungnya di saat keadaan mencekam tersebut dengan waktu yang benar-benar tepat, Sang Dewa Matahari pun muncul menyelamatkan mereka berdua dengan menghantam Kizaru menggunakan pukulan haki. Kizaru terpental jatuh ke bawah tanah. Bonnie kaget. Dia bilang, "Mugiwara dari mana dia dating?" Luffy tertawa.
Perutku sudah kenyang. Kekuatanku sudah pulih sekarang. Ini akan jadi semakin asyik. Setelah itu, Luffy pun mengaktifkan kemampuan awak keningnya untuk mengubah struktur tanah menjadi layaknya karet. Itu pun menyelamatkan Kuma dan juga yang lainnya pada saat mereka terjatuh mendarat di tanah. Efek kekuatan ini pun membuat pulau bergetar, kata marinir. Di sisi lain, Saron terdiam melihat Luffy kembali ke dalam pertempuran. Dan Kizaru pusing berkunang-kunang saat menerima pukulan telak dari Luffy. Setelah mereka semua sudah berhasil aman mendarat di tanah, mereka dengan sigap langsung mengevakuasi Vegapunk yang terlihat berlumuran darah. Di samping itu juga dari kejauhan munculnya Luffy dengan mode Gear 5 membuat aktifnya kembali robot kuno yang terlihat dari sinar matanya. Saat Bonnie ingin mengevakuasi Vegapunk, Vegapunk memberitahu Bonnie bahwa yang selama ini dia impikan bersama dengan ayahnya sudah berada di depan matanya. Bonnie mengingat apa yang dikatakan oleh ayahnya, bahwa dia akan muncul tertawa dan menari pada irama. Vegapunk berkata kepada Bonnie, "Jadi kau sama sekali tak sadar, Bonnie. Akhirnya aku juga bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri. Itulah Monkey D. Luffy yang diincar Kuma selama ini. Dialah sang dewa matahari Nika." Bonnie berlinang air mata saat melihat Luffy yang seorang Nika berada di depan matanya yang menarik kegirangan. Kuma benar. Buster Call tak akan berpengaruh apapun. Orang-orang di seluruh dunia sudah berharap akan kembalinya dia selama ratusan tahun. Lanjut menuju ke pantai utara di Pulau Egghead. Di sana terdapat kapal bajak laut yang sangat besar akan merapat ke Pulau Egghead. Para prajurit yang menyergap pantai tersebut benar-benar panik melihat kapal besar itu. Mereka berkata, "Ini adalah laporan di pantai utara pulau. Sebuah kapal besar datang mendekat." Tak salah lagi. Tapi harusnya mereka sudah bubar lebih dari 100 tahun yang lalu. Mereka menuju ke arah kita. Tembak semuanya. Kenapa raksasa ada di sini? Dory dan juga Brogy muncul dan mengamuk membantai kapal dari para marinir. Dia berkata beraninya mereka bertanya, "Kenapa kita di sini, Dory? Dunia ini ada beberapa hal yang tak bisa dihindari, Brogy. Kami datang untuk menemuimu, Mugiwara." Sang dewa matahari. Harapan akhirnya muncul. Para raksasa telah datang. Para raksasa akhirnya datang ke Pulau Egghead. Mereka melakukan penghancuran besar-besaran di kapal milik pemerintahan dunia. Para raksasa menimbulkan masalah yang sangat besar. Di rombongan bajak laut raksasa ini ternyata terdapat Heimou dan juga Kashi. Para raksasa ini kemudian diperintahkan oleh kaptennya yakni Dory dan juga Brogy. Mereka berkata, "Oimu dan juga Kashi ajak yang lain dan memutarlah. Tenggelamkan semua kapal yang kalian lihat dan hati-hati dengan meriam tersebut." Mendengar perintah tersebut, pasukan raksasa menghancurkan beberapa kapal dengan benar-benar brutal. Pasukan marinir yang melihat semua itu benar-benar tampak panik. Mereka pun melaporkan apa yang mereka lihat. Di sana para bajak laut Giant Warrior telah muncul. Di manakah mereka sebenarnya selama ini? Banyak sekali anggota lama mereka yang juga terlihat. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Kami memastikan adanya Dory dan juga Brogy di kapal mereka. Para bajak laut Giant telah mendarat, hancurkan mereka berkeping-keping. Pertarungan ini tidak bisa terelakkan lagi. Beberapa kapal dari marinir benar-benar hancur dengan senjata dari para raksasa. Di sisi lain dari kejauhan, Usopp, Nami dan juga Chopper melihat ada sesuatu keributan di area dekat pantai. Usopp pun mencoba untuk meneropong ke daerah tersebut dan dia benar-benar syok melihat para raksasa datang ke pulau tersebut. Usopp melihat mereka menghancurkan kapal marinir. Usopp pun di sana berkata dan menangis, "Para masterku sudah datang. Tapi sedang apa mereka di sini? Itu Master Dory dan juga Brogy. Aku kira kita tidak akan melihatnya lagi di Elbaf." Nami kemudian berkata bahwa aku juga bisa melihat Heimou di juga Kashi. Aku yakin mereka lewat Little Garden untuk menjemput ketua mereka. Kemudian diceritakan tentang perjalanan dari bajak laut raksasa ini. Dahulu dunia ini diteror oleh grup besar yang dipimpin oleh dua kapten yaitu Dory dan juga Brogy. Kru dari mereka bubar setelah terjadi perselisihan. Luffy dan teman-temannya membantu mereka saat berduel berabad-abad mereka berakhir. Tak lama saat menyerang pulau lain mereka pun bertemu dan berteman dengan Oimu dan juga Kashi. Sepasang raksasa yang pergi untuk memeriksa kapten mereka. Di sana ada pula Addison yang menjelaskan bahwa para raksasa ini berhasil untuk mendorong mundur para marinir. Addison bilang bahwa dia tidak percaya bahwa bajak laut topi jerami dan juga para raksasa ini saling kenal satu sama lain. Dijelaskan juga di sini bahwa datangnya para raksasa ini, mereka tahu dan mendengar kabar di koran. Karena pihak angkatan laut merekrut banyak orang untuk operasi ini. Jadi tentu saja berita ini pasti akan masuk ke koran.
Usap kemudian menjelaskan bahwa mereka ke sini bukan untuk berperang. Mereka datang ke sini untuk menolong kita. Jadi kita harus segera menyelesaikan persiapan kita. Setelah itu, kelompok dari Nami pun mendapat telepon dari Brooke dan juga Lilith yang menjelaskan bahwa mereka berdua dengan Thousand Sunny akan segera ke lokasi mereka. Di sini, Brooke selalu enjoy dan juga rileks menikmati keadaan genting. Bahkan dia sambil minum teh. Lilith mengatakan bahwa kepala tengkorak ini memang sepertinya benar-benar kosong. Di sisi lain, Jinbe saat ini berupaya untuk menuju ke lokasi dari Roronoa Zoro berada. Dia menjemput Zoro karena waktu pelarian sudah semakin menipis. Di lokasi pertempuran antara Zoro pun masih berlangsung bertarung sengit melawan Lucci. Zoro bilang, "Kau kuat juga. Tapi aku sedang buru-buru. Waktunya kita menyelesaikan ini." Lucci menjawabnya, "Hanya yang menang yang bisa berbicara begitu Roronoa. Krumu menunggumu bukan? Kalau begini kau hanyalah jeti beban. Kru bodohmu itu tak akan bisa selamat jika mereka tak rela mengorbankan tangan demi tubuhnya. Jeti menyerah sekarang akan lebih membantu mereka. Menunggu untuk songgok mayat itu juga percuma." Zoro pun menjawabnya, "Kau bicara seperti kau yang mengendalikan pertarungan ini." Beralih ke pantai timur di Egghead. Para pasifista yang diperintahkan oleh Bonnie terus mengamuk menghancurkan beberapa kapal perang dari marinir. Dilaporkan bahwa sekitar 30 dari kapal kecil dan sedang sudah tenggelam. Yang lebih mengerikannya lagi, pasifista tak henti-hentinya untuk menyerang menggunakan lasernya. Kemudian ada sosok wakil admiral dengan dagu yang banyak, yang bernama Red King. Dia memerintahkan para pasukan untuk menarik mundur kapal yang kecil dan memajukan formasi kapal perang. Para marinir tentu tidak tinggal diam. Mereka juga menembakkan Marion mereka ke arah pasifista, dan beberapa pasifista juga tumbang. Red King bilang bahwa pemandangan yang menyedihkan. Tak kusangka kita para marinir harus menembak ke senjata kita sendiri. Beralih ke posisi dari Luffy dan juga Bonnie berada. Sosok dari Nika sudah dilihat oleh Bonnie yang dimana Nika sedang menari di udara. Di sana kemudian ada percakapan menarik antara Bonnie dan juga Luffy. Luffy bertanya, "Kenapa kau menangis?" Bonnie bilang, "Mana mungkin aku tak menangis, dasar bodoh. Aku sudah lama sekali mencarimu." Luffy menjawabnya dengan santai, "Tapi bukankah dari tadi aku di sini?" Bonnie pun mengatakan, "Tapi aku tak tahu kalau kau itu adalah Nika." Luffy bingung. "Apa itu Nika? Dan pukulan lembek macam apa yang kau pakai tadi?" Bonnie bilang, "Aku tadinya mau pakai pukulan besar lantur sepertimu. Kalau memang lembek, kenapa kau tak tunjukkan bagaimana yang seharusnya? Pukul si tua bangka itu demi Vegapunk agar kita bisa pergi segera dari sini." Saturn bilang, "Kecoa macam apa kalian? Tak berhak hidup di dunia." Luffy akan mempraktikkan cara memukul yang benar dari Bonnie. Namun pada saat dia mempersiapkan pukulannya, Saturn menyerangnya dengan menggunakan kekuatan matanya. Efek serangan yang dihasilkan tentu membuat kepala Luffy sedikit terpental dan sedikit mengeluarkan cairan merah. Luffy kemudian berteriak, "Kau akan membayar karena telah menyakiti teman-temanku." Luffy akhirnya mengeluarkan teknik terbarunya, Gomu Gomu no Don Gatling. Pukulan Luffy bertubi-tubi menghajar wajah dari saat Saturn yang mengeluarkan banyak sekali darah. Itu langsung dilihat oleh Bonnie, Kuma dan juga Vegapunk. Efek serangan tersebut mementalkan Saturn keruntuhan bangunan. Setelah itu, Franky pun memerintahkan Bonnie untuk segera pergi dengan menggunakan sepatu roket di bawah kakinya, yang fungsinya harusnya masih bisa bekerja jika kita masih di dalam pulau. Bonnie kemudian mengajak Vegapunk pergi, namun di sana sang profesor itu menolak. Vegapunk bilang, "Pergilah tanpaku Bonnie. Sudah lama aku menjadi dokter. Aku tahu kapan waktuku." Dan pada saat perbincangan masih berlanjut, tiba-tiba saja di dekat dari mereka Kizaru bersiap menghunuskan cahayanya ke arah dari Bonnie dan juga Vegapunk. Kizaru bilang, "Bagaimanapun hidupmu berakhir dan inilah caranya." Namun Sanji berhasil menahan serangan laser cahaya milik Kizaru menggunakan teknik kaki. Kakinya seperti barrier yang menghancurkan laser tersebut. Kizaru dan juga Franky benar-benar terkejut melihat pertahanan kaki dari Sanji. Sanji berkata, "Cinta bersinar lebih terang dari cahaya." Kizaru pun meresponnya jika itu benar mereka harus membuang semua buku fisika dan tulisan dari awal. Bonnie, Franky, Atlas, dan juga Kuma langsung bergegas keluar dari arena pertempuran tersebut meninggalkan Vegapunk. Kizaru bilang, "Sekarang aku dalam masalah besar. Mereka pasti berharap aku setidaknya membawa kepalamu setelah semua ini." Sanji menjawabnya, "Kau sebaiknya mulai pikirkan surat permintaan maaf kalau begitu." Beralih lagi ke kondisi dari Saturn yang mencoba kembali berdiri dari reruntuhan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mencoba untuk mendekatinya. Ternyata sosok tersebut adalah dua anggota dari kru bajak laut Kurohige yang sedang mendekati Saturn. The Supersonic Van Ogre dan pemburu bulan sabit Katarina Devon. Devon bilang, "Tak setiap hari kulihat salah satu Gorosei terkapar di tanah." Wah,
Lihat dirimu, kekuatan lezat macam apa yang kau punya. Tak kusangka seorang Gorosei akan turun dan menemui kami. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, tapi itu membuat pekerjaan kami jauh jadi lebih mudah. Devon pun kemudian menyentuh kaki Saturn dan berkata, "Misi selesai." Saturn bertanya kepada mereka, "Ada urusan apa kalian ke sini?" Katarina Devon, "Aku terkejut seorang burunan level 6 September Timu memilih hidup sebagai seorang anak buah." Devon berkata, "Teach itu spesial." Saturn pun bilang, "Maksudmu garis keturunannya ya?" Devon berkata, "Jadi kau sudah tahu." Saturn kembali bertanya, "Apa yang kau rencanakan dan incar kali ini? Apa yang menjadi tujuan dari kalian?" Ogre berkata, "Dunia." Saturn langsung dengan marah menyerang Devon. Namun serangan tersebut mampu diantisipasi oleh Ogre yang menggunakan kemampuan dari buah iblisnya. Dan setelah hal tersebut, mereka berdua meninggalkan tempat tersebut begitu saja. Devon dan juga Ogre sudah berteleportasi ke tempat lain dan berupaya untuk meninggalkan Egghead. Sesaat sebelum dua orang anggota bajak laut Kurohige ini meninggalkan Egghead, ada seseorang yang berusaha untuk mengikuti mereka. Dan ternyata orang tersebut adalah Karibou. Dia berkata, "Aku mohon tunggu sebentar Suer Sonic Van Ogre dan Moon Hunter Katarina Devon. Aku menyangka kita akan bertemu di tempat seperti ini. Aku juga banyak laut sepertimu. Namaku adalah Karibou. Aku sudah lama sekali mencari kalian. Maksudku sudah benar-benar sangat lama. Aku selalu bermimpi menjadi anak buah dari bajak laut Black Bear. Ini adalah mimpiku seumur hidup. Jadi tolong ajak aku bertemu dengannya." Diperlihatkan beberapa kapal dari marinir satu persatu tenggelam karena ulah dari tembakan pasifista. Di dekat sana, di sebuah hutan ada Ogre dan juga Devon yang berencana untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah misi dari mereka tercapai untuk menyenuh tubuh dari Saint Saturn. Namun di belakang mereka tiba-tiba ada Karibou yang meminta pertolongan mereka untuk membawanya pergi dari pulau tersebut dan ingin bertemu dengan sosok Kurohige. Disinilah ada beberapa percakapan dari mereka. Dimulai dari Karibou yang berkata, "Kumohon tunggulah sebentar." Devon dan juga Ogre mempertanyakan pernyataan dari Karibou tersebut. "Siapa dia sebenarnya? Kau mungkin seorang banak laut, tapi ini adalah pulau milik pemerintah. Dan ada banyak orang yang mengincar nyawa kapten kami." Karibou kembali meyakinkan dua anggota bajak laut Teach ini agar tetap mengajaknya keluar dari sana. Dia bilang, "Kau salah paham. Kumohon percayalah padaku. Jika kalian menghabisi nyawaku di sini, Kapten Teach juga akan menghabisi nyawa kalian." Lalu Ogre bertanya, apa alasan dari Karibou ingin bertemu dengan kaptennya? Karibou pun menjawabnya, "Karena aku punya informasi yang sangat berharga. Informasi yang sangat sulit untuk didapatkan. Informasinya adalah tentang senjata kuno yang memiliki nama para dewa. Pertama adalah kekuatan aneh Putri Shirahoshi dari Pulau Manusia Ikan yang dikenal sebagai Poseidon. Kemudian Pluton yang berada di dasar Wano. Di dunia ini, orang-orang yang mengetahui keberadaan kedua hal itu hanyalah topi jerami dan juga tentunya aku. Jika kalian membawaku ke kapten kalian, aku akan menyerahkan informasi itu secara cuma-cuma. Aku yakin dia akan senang. Jadi bawa aku bersama kalian. Aku tahu aku akan bisa berguna saat ini." Setelah mendengar ocehan dari Karibou ini, mereka berdua pun tampaknya berpikir, namun belum menentukan keputusan apakah akan mengajak si lumpur ini pergi bersama dengan mereka. Kemudian kita lanjut ke dalam pertempuran di Pulau Egghead. Marinir masih berupaya untuk menembakkan mari mereka ke arah dari pulau untuk memastikan bahwa pulau itu benar-benar akan hancur. Namun tak semudah yang dibayangkan. Beberapa dari robot buatan Vegapunk berjenis pasifista Mach ketiga benar-benar menjadi lawan yang berat bagi mereka. Gelembung pertahanan atau yang sebut sebagai Babel Shield membalikan tembakan meriam yang justru mengarah ke kapal dari mereka sendiri. Itu pun menyebabkan kerugian besar